tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Dalam seri ke-709 ini didukung oleh para pemain Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Cika Kusnadi sebagai Putri Tunggadewi, Renita sebagai Putri Raja Dewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Hari Akik sebagai Bekal Gajah Mada, Pucok Lubis sebagai Layang Samba, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kenapa berhenti, Dinda Tunggadewi? Kita harus mengatur siasat yang tepat sebelum memasuki wilayah pinggiran kota raja, Kakang. Yunda Tunggadewi, apakah tidak sebaiknya kita istirahat saja dulu di sini, di tepi hutan tarik ini? Benar, Yunda Tunggadewi. Sebaiknya kita istirahatkan saja para laskar di sini, sementara kita menyusun siasat penyerangan. Bagaimana, Kanda Cakradara? Ya, baiklah. Kita istirahat sementara di tepi hutan tarik ini. Paman Pranayam? Saya Tuan Putri Tunggadewi. Perintahkan semuanya untuk istirahat sementara di sini.
Karena kita masih harus menyusun siasat penyerbuan. Baik, Tuan Putri. Para laskar, kita istirahat di sini. Ayo turun dari kuda kalian masing-masing dan kita beristirahat sementara di sini. Ayo istirahat. Ayo. Malam itu, di tepi hutan tarik, laskar dari kelompok pendekar bunga putih beristirahat. Sementara para pimpinannya berunding untuk menentukan siasat penyerangan. Tunggadewi, Raja Dewi, Cakradara, Kuda Merta dan Pranayam serta Aiwandira duduk bersila di atas rumput, agak terpisah dari para laskar yang lain. Para sederek, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah kota Raja Majapahit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat kita memasuki wilayah itu. Paman Mada sampai saat ini belum memberikan pesan apa-apa. Tetapi, kita tidak perlu tergantung kepada Paman Mada. Beliau tentunya sedang sibuk menyiapkan sesuatu dalam penyusupannya ke Majapahit. Kita tak perlu tergantung. Oleh sebab itu, kita harus menyusun siasat penyerangan. Bagaimana, Kanda Cakradara? Menurutku, penyerangan kita yang setempat-setempat haruslah terpadu dengan gerakan yang dilakukan oleh Paman Bekel Gajah Mada. Benar, Kakang Cakradara. Tetapi jika sampai saat ini beliau belum juga memberikan pesan ataupun perintah, apakah kita harus tergantung pada pesan atau perintah yang belum ada kepastiannya itu? Menurut saya, Tuan Putri Tunggadewi, Paman Bekel Gajah Mada tentu menyesuaikan gerakan dengan apa yang akan kita lakukan. Bagaimana mungkin Paman bisa mengatakan itu? Bukankah dalam pesan tertulisnya tempo hari, beliau mengatakan harap serangan dilakukan tidak secara terbuka. Lakukanlah serangan dengan apa yang selama ini menjadi strategi kita. Tentunya hal itu sudah menjadi pertimbangan beliau, sehingga apa yang tengah dilakukan akan seirama dengan apa yang akan kita laksanakan. Lalu apa pendapatmu, Paman? Maaf, Tuan Putri Tunggadewi. Saya tidak begitu menguasai siasat dan strategi pertempuran. Sebab itu, saya hanya dapat mengikuti saja apa yang telah kita sepakati bersama. Namun demikian, apakah tidak sebaiknya jika kita susun siasat tersendiri sesuai dengan apa yang selama ini biasa kita lakukan? Sebab Paman Mada tentu akan menyesuaikan gerakannya dengan gerakan yang mungkin akan kita lakukan. Yunda, aku kira benar bahwa Paman Mada akan menyesuaikan gerakannya dengan apa yang akan kita lakukan. Beliau tentu sudah dapat meraba melalui naluri keprajuritannya bahwa serangan kita pasti akan menyatu dengan serangan yang Paman Mada lakukan. Iya. Lebih baik memang kita tentukan sendiri sesuai dengan siasat penyerangan yang sudah biasa kita lakukan. Baiklah. Mari kita tentukan sendiri siasat dan strategi penyerangan. Sejenak kemudian mereka pun tenggelam dalam pembicaraan yang serius. Putri Tunggadewi memimpin pembicaraan pengaturan siasat penyerangan. Sementara malam semakin larut, bulan dan bintang seolah ikut terlibat dalam pembicaraan serius itu.
Keesokan paginya, ratusan laskar kelompok pendekar bunga putih itu mulai berbenah diri untuk kembali meneruskan perjalanan menuju wilayah tepi kota Raja Majapahit. Sebentar kemudian, ratusan laskar itu telah menggebrak kudanya melintasi jalanan berbatu di sepanjang tepian hutan tarik. Debu mengepul ke udara seiring derap yang menggema di dinding-dinding tebing. Wajah-wajah mereka yang keras namun bijak, gerak mereka yang tangkas terengginas namun penuh perhitungan, membuat siapa saja yang kebetulan dilewatinya akan berdecak kagum. Ratusan laskar berkuda itu melaju terus melewati desa demi desa. Setiap desa yang dilewati, selalu ada sorak-sorai dari penduduknya yang mengenal kelompok pendekar bunga putih, kelompok perampok bijaksana yang sering menolong para kaula alim. Ratusan laskar berkuda itu terus berlari, tujuannya hanya satu, tepian wilayah kota Raja Majapahit. Kita tinggalkan laskar kelompok pendekar bunga putih yang berpacu di atas kudanya mengejar waktu. Kini kita beralih ke dalam istana Majapahit. Senja mulai turun, suasana nampak biasa-biasa saja. Warga kota raja pulang ke rumah masing-masing setelah seharian penuh disibukkan oleh pekerjaannya. Sebelum malam tiba, mereka sudah harus di dalam rumahnya karena jam malam masih diberlakukan. Perlahan-lahan suasana kota raja mulai sepi. Satu-satu warga kota sudah diam di rumahnya masing-masing, berkumpul bersama keluarganya. Dan di tengah kesunyian suasana Majapahit, nampak berkelebat dua bayangan melintasi atap-atap wuwungan. Sinar bulan tidak cukup jelas untuk menerangi mereka. Layang Samba, tujuan kita sekarang adalah barak para pimpinan prajurit pemberontak. Apakah Tuan Bekel menyadari betul bahwa para pimpinan prajurit itu bisa kita ajak kembali? Aku yakin mereka bisa kita ajak, Samba. Karena di antara sekian banyak pimpinan prajurit, tidak semuanya dengan sepenuhnya setuju dan bersedia mengabdi pada Rakuti. Banyak di antara mereka hanya ikut-ikutan karena perintah atau karena takut. Tuan, jika pimpinan prajurit bisa kita ajak kembali, sudah barang tentu para prajuritnya pun bisa kita kuasai. Iya, betul Samba. Menangkap ular jangan ekornya, tetapi kepalanya. Tuan, lalu apakah Tuan Bekel tahu siapa-siapa saja para pimpinan prajurit itu yang bisa kita dekati dan kita ajak menyusun kekuatan? Aku tahu siapa-siapa yang sekiranya masih bisa kita harapkan. Dan mereka tentunya akan senang kalau tahu bahwa Gusti Prabu masih sehat dan dalam keadaan selamat. Baiklah Tuan Bekel. Kalau begitu, mari kita menuju barak para pimpinan prajurit. Kewaspadaan harus tetap kita pegang, Samba. Hindari perkelahian jika tak memaksa benar. Baik, Tuan Bekel. Oh, ya. Sepertinya pekerjaan ini akan selesai dengan baik dan sempurna. Beliau rupanya tahu betul siapa-siapa yang harus dihubungi dan diajak kerjasama. Ya! Tenang, aku mohon tenang semuanya. Yang terhormat tuan-tuan para pimpinan prajurit. Aku datang ke barak tuan-tuan ini adalah untuk memberitahukan bahwa saat ini Gusti Prabu selamat dan tak kurang suatu apapun. Beliau ada di suatu tempat
dan menunggu bakti tuan-tuan dalam menyelamatkan Majapahit dari reruntuhannya. Tuan-tuan sendiri tahu dan sadar bagaimana keadaan negeri ini setelah dikuasai oleh Rakuti. Sebab itulah aku datang mengetuk hati tuan-tuan untuk menyelamatkan negeri ini dari kemusnahannya. Tuan Begal Gajah Mada, sejauh mana Tuan bisa menjamin bahwa gerakan ini akan berhasil? Semua tergantung dari tuan-tuan sebagai pimpinan prajurit. Kami memang bisa saja menggerakkan prajurit-prajurit bawahan. Tetapi kegagalan bisa saja terjadi. Dan seandainya gagal, leher kamilah taruhannya. Dalam mengabdi kepada Gusti Prabu Jayanegara, keselamatan jiwa tak perlu dijadikan halangan. Kita semua bakal mati. Dan kematian kita terletak pada garis tangan kita masing-masing. Dewata Agung telah menentukan umur seseorang. Hendaknya kita semua sadar, seandainya Dewata Agung berkehendak Gusti Prabu tewas, tentunya beliau tidak akan selamat ketika Rakuti mengadakan serbuan besar-besaran tempo hari. Tapi pada kenyataannya, Gusti Prabu selamat. Begitu juga Patih Aryatada. Aku yakin Dewata Agung pun menghendaki tahta kembali kepada pemiliknya yang sah. Memang kami akui bahwa sejak Rakuti menjadi penguasa, keadaan Majapahit menjadi kacau. Dia memerintah secara sewenang-wenang dan lalim. Hampir di setiap sudut kota raja, selalu saja ada rakyat menjadi korban karena kecurigaannya. Nah, bukankah itu sudah menjadi kenyataan buruk yang harus kita selesaikan, harus kita perbaiki? Jika kita diam saja dan berpangku tangan, akan jadi apa Majapahit ini kelaknya? Jika kami bersedia membantu demi kembalinya Gusti Prabu ke Majapahit ini, lalu kapan gerakan ini akan kita laksanakan? Lebih cepat lebih baik, selagi Rakuti masih mabuk dengan kemenangannya. Katakan saja terus terang, kapan waktunya? Besok malam. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apakah ini tidak terlalu mendadak? Kita harus bergerak secara mendadak. Dengan demikian Rakuti tak akan sempat lagi bersiap-siap dan lari dari istana. Sepertinya persiapan yang Tuan Begal lakukan agaknya terburu-buru dan terasa dipaksakan. Tuan-tuan tidak perlu khawatir. Aku sudah terlebih dahulu menghubungi para pejabat atau punggawa tinggi kerajaan yang masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Beliau-beliau sudah menyatakan kesediaannya dan bertekad meruntuhkan pemerintahan lalim Rakuti. Sekarang ini tinggal tergantung tuan-tuan semua selaku pimpinan para prajurit. Kalau begitu tunggu apa lagi? Para pembesar kita sudah tahu dan bahkan menyetujui gerakan kembalinya Gusti Prabu ke Majapahit. Kita sebagai perwira bawahan tinggal manut saja. Baiklah. Di samping kita sendiri secara pribadi menghendaki kembalinya Gusti Prabu Jayanegara ke Majapahit, juga harus kita akui bahwa pemerintahan Rakuti harus diruntuhkan. Kita semua membenci pemerintahan yang sewenang-wenang dan lalim. Teman-teman, sesama pimpinan prajurit, kita mendukung penuh dan akan membantu Tuan Begal Gajah Mada mengembalikan Gusti Prabu ke Majapahit. Setuju? Setuju! Baik, terima kasih. Nah, tuan-tuan pimpinan prajurit, masih ada waktu sedikit untuk tuan-tuan menyusun kekuatan, yakni besok siang. Karena malam harinya kita sudah mulai bergerak, dan sekali lagi,
Gerakan perlawanan ini tidak semata-mata demi diri kita pribadi, melainkan untuk kejayaan Majapahit di masa depan. Kita kembalikan tahta kepada pemiliknya yang sah demi Gusti Prabu Jayanegara. Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Tuan Bekal Gajah Mada, katakan saja terus terang, kapan pelaksanaan itu dilakukan? Besok malam. Besok malam? Iya. Tuan Bekal, apakah itu tidak terlalu mendadak? Kita memang harus bergerak secara mendadak. Dengan begini, Rakuti tak sempat lagi mengadakan persiapan atau lari keluar dari istana. Mumpung dia masih mabuk kemenangan, kita harus melakukannya dengan cepat dan tepat. Apakah persiapan Tuan Bekal tidak terburu-buru? Bahkan terkesan seperti dipaksakan. Harap tuan-tuan tak perlu khawatir. Sebelumnya, aku sudah menghubungi beberapa pejabat dan punggawa tinggi kerajaan yang masih setia terhadap Gusti Prabu Jayanegara. Beliau semua sudah bersepakat mendukung dan akan membantu gerakan perlawanan ini. Beliau-beliau bertekad meruntuhkan kekuasaan Lalim Rakuti dan mengambil alih serta mengembalikannya kepada Gusti Prabu Jayanegara. Sekarang ini tinggal tergantung pada tuan-tuan sekalian selaku para pimpinan prajurit. Kalau memang begitu, tunggu apa lagi? Para pembesar kita sudah tahu dan bahkan mendukung gerakan perlawanan ini. Kita sebagai perwira bawahan tinggal manut saja. Iya. Di samping kita sendiri memang membenci pemerintahan Rakuti dan merindukan kembali berkuasanya Gusti Prabu Jayanegara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk diam berpangku tangan. Kami semua siap membantu. Teman-teman sesama pimpinan prajurit, dengan ini kita mendukung penuh dan akan membantu gerakan perlawanan yang akan dilakukan dan dipimpin oleh Tuan Bekal Gajah Mada. Majapahit harus kembali pada Gusti Prabu Jayanegara. Setuju? Setuju! Setuju! Baiklah. Terima kasih. Nah, tuan-tuan pimpinan prajurit yang terhormat, untuk sampai ke hari pelaksanaan besok malam, masih ada sedikit waktu bagi tuan-tuan sekalian untuk mempersiapkan kekuatan pasukan, yakni siang hari. Gunakan waktu yang sesingkat itu dengan sebaik mungkin. Karena malam harinya kita sudah harus bergerak. Ingatlah, bahwa gerakan perlawanan ini tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kembalinya tahta Gusti Prabu dan demi nasib sekian banyak warga Majapahit. Demi masa depan negeri tercinta ini.
Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Gusti Prabu Jaya Negara! 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 Hidup! Gajah Mada berhasil mendekati beberapa para pejabat atau penggawa tinggi kerajaan, bahkan para pimpinan prajurit yang masih setia terhadap Jaya Negara. Sementara itu di luar kota Raja Majapahit, ratusan laskar berkuda dari kelompok pendekar Bunga Putih tampak semakin mendekati tepian batas kota Raja Majapahit. Malam tak lagi sepi. Ratusan laskar berkuda memecah keheningan. Kabut dingin tak lagi menjadi halangan. Sebentar kemudian, batas wilayah kota Raja Majapahit telah mereka masuki. Putri Tunggadewi yang berkuda paling depan segera mengangkat tangan menghentikan laskarnya. Sepertinya kita telah memasuki batas wilayah kota raja. Benar, Yunda Tunggadewi. Kita telah memasuki wilayah kota raja. Paman Pranayam, Iya. bukalah cadar. Kita tak memerlukan lagi cadar ini. Perintahkan yang lainnya membuka cadar-cadarnya. Baik, Tuan Putri. Para sederek, bukalah cadar kalian masing-masing. Kita tidak membutuhkannya lagi. Kanda, sebaiknya kita istirahat dulu di tempat ini sambil menunggu perkembangan untuk masuk menyerbu kota raja. Iya. Kukira sebaiknya memang begitu. Karena bagaimanapun juga, kita tidak bisa mendahului Paman Mada. Sebenarnya gerakan kita untuk masuk menyerbu kota raja harus seiring dan seirama dengan gerakan Paman Mada menyerbu istana. Iya, nanti kita kirim seorang telik sandi untuk masuk kota raja untuk melihat situasi di sana. Apakah Nandaka atau Pradipa yang akan kita perintahkan untuk memata-matai kota raja? Kedua-duanya, Kanda, agar bila terjadi sesuatu, salah seorang dari mereka bisa memberitahu kita. Iya. Aku setuju, Dinda. Paman, perintahkan semuanya untuk turun dari kuda dan beristirahat. Baiklah. Apakah harus membuka tenda-tenda? Tidak perlu, Paman. Cukup istirahat di bawah pohon rindang agar tersembunyi dari penglihatan. Kita harus tetap waspada. Terlebih, ini sudah masuk ke dalam batas kota raja. Baik, Tuan Putri. Para sederek, turunlah dari kuda kalian masing-masing dan ambillah tempat untuk beristirahat. Malam ini kita beristirahat tanpa membuka tenda. Carilah tempat terlindung untuk istirahat. Ayo! Malam itu, kelompok pendekar Bunga Putih beristirahat di tepi batas kota raja. Mereka dengan patuh menjalankan perintah atasannya mencari tempat terlindung untuk istirahat. Malam sudah hampir menjelang pagi. Bulan mulai tergelincir di sebelah barat.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Esok paginya, mereka berbicara secara terpisah dari yang lainnya. Sementara para laskar masih duduk-duduk dan tiduran, mengumpulkan tenaga sebelum penyerbuan dimulai. Tunggadewi dan beberapa orang terdekatnya merencanakan pelaksanaan penyerangan ke Majapahit. Paman Pranayam, Ya, bagaimana keadaan para laskar? umumnya dalam keadaan siap tempur. Mereka seperti tidak mengalami rasa takut atau gentar, Putri. Bagus. Keadaan siap mental seperti itulah yang kita harapkan dalam menghadapi saat-saat seperti ini, Paman. Nah, sekarang, marilah kita bicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan penyerbuan ke Majapahit. Silakan, yang ingin mengungkapkan rencana dan pendapatnya. Begini, Poros Dere. Saya kira penyerbuan kita memang haruslah seiring dan seirama oleh apa yang akan dilakukan Paman Mada. Namun untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Paman Mada, kita sebelumnya haruslah bertemu Paman Mada. Benar, Kakang. Kita memang harus bertemu Paman Mada. Tetapi bagaimana cara untuk bertemu kita masih tidak tahu. Sebenarnya, kita memang tidak perlu tergantung pada Paman Mada. Karena urusan Paman Mada, saya kira cukup pelik. Kita ambil jalan pintas, yang sekiranya bisa mendukung dan membantu gerakan Paman Mada dari dalam istana, Putri. Aku memang sudah merencanakan mengirim Nandaka dan Pradipa untuk menyusup ke Majapahit. Mereka nanti akan membaca situasi Majapahit dan melaporkannya kepada kita. Ya, syukur-syukur kalau mereka malah bisa bertemu Paman Mada. Aku setuju, Yunda. Kita kirim 2 orang telik sandi, Nandaka dan Pradipa, untuk membaca situasi yang terjadi. Baru kemudian kita susun rencana penyerbuan ke dalam kota Raja Majapahit. Saya juga sependapat. Jika kita mengirim 2 orang telik sandi, guna mengetahui keadaan Majapahit. Kita memang tidak bisa merencanakan sesuatu yang kita belum tahu situasi dan keadaannya. Syukurlah kalau di Majapahit nanti, Nandaka dan Pradipa bisa bertemu Paman Bekal Gajah Mada. Namun hal ini tak perlu kita harapkan. Tetapi yang penting bagi kita adalah situasi dan keadaan Majapahit. Baiklah. Nanti biar Paman Pranayam memberi perintah kepada Nandaka dan Pradipa untuk menyelidiki keadaan dan situasinya. Nah, sebelum kita sudahi pertemuan ini, ada satu lagi yang perlu aku sampaikan. Yakni, ingatlah bahwa kita masih harus dengan penyamaran. Pada saat penyerbuan nanti ke dalam kota raja, kita harus tetap memakai cadar. Dan nama-nama kita pun harus tetap menggunakan nama samaran. Paman? Iya. Masih ingat bukan nama-nama samaran kami? Iya, saya masih ingat, Tuan Putri. Tuan Putri Tunggadewi sebagai Nawamalini. Tuan Putri Raja Dewi sebagai Mayura. Tuan Cakradara sebagai Lupdaka. Dan Tuan Kudamerta sebagai Samitara. Bagus. Gunakan nama samaran itu kepada kami. Terutama bila kita berada di tengah-tengah para laskar, Paman. Baik, Tuan Putri. Nah, sekarang perintahkan kepada Nandaka dan Pradipa untuk menyusup ke Majapahit. Baik, Nini Nawamalini. Pranayam segera meninggalkan tempat itu. Tunggadewi yang lainnya lagi tetap di tempat untuk melanjutkan pembicaraan. Pagi perlahan-lahan digeser siang. Suasana cerah itu dimanfaatkan para laskar untuk duduk-duduk ngobrol dan bergurau. Ada juga di antaranya berbincang-bincang sambil tiduran di bawah pohon rindang. Tak ada ketegangan sedikit pun tampak di antara mereka. Sebentar kemudian, Pranayam telah sampai di tempat Nandaka dan Pradipa duduk-duduk.
Nandaka dan Pradipa. Iya Tuan Pranayam. Iya Tuan Pranayam. Apakah ada tugas untuk kami berdua? Nini, Nawamalini, dan Mayura menghendaki kalian pergi ke Majapahit untuk menyelidiki keadaan di dalam kota raja. Baik Tuan Pranayam. Kalian harus menyusup secara diam-diam. Lakukanlah penyamaran untuk pekerjaan ini. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kalian adalah anggota kelompok pendekar bunga putih. Baik Tuan. Selidiki dan amatilah keadaan serta situasi kota raja. Di mana saja pos-pos penjagaan pemberontak yang dirasakan ketat dan kuat. Lalu pelajari siasat dan taktik mereka jika seandainya ada penyerangan dari luar maupun dalam. Baik Tuan. Itu tugas utama kalian. Lalu yang kedua, usahakan bertemu Paman Bekel Gajah Mada dan katakan pada beliau bahwa kita sudah bersiap di pinggiran kota raja. Sewaktu-waktu kita siap bergerak. Dan jelaskan pula pada beliau bahwa kita mempunyai taktik serangan setempat-setempat, yaitu datang dan menyerang ke suatu tempat lalu menghilang, dan datang menyerang ke tempat lain lalu menghilang. Baik Tuan Pranayam. Tetapi jika kami berdua tidak berhasil menemui atau bertemu dengan Tuan Bekel Gajah Mada, lalu bagaimana? Betul Tuan. Apakah kami harus tetap tinggal di dalam kota raja sampai akhirnya bertemu beliau? Tidak. Kalian berdua tidak boleh berlama-lama tinggal di dalam kota raja. Ini membahayakan. Oleh sebab itulah, tadi sudah kukatakan, bahwa tugas utama kalian ialah menyelidiki keadaan kota. Sedang bertemu Paman Mada hanyalah tugas kedua. Jika demikian, setelah kami selesai membaca pertahanan kaum pemberontak, lalu kami segera kembali kemari, begitu Tuan? Betul begitu. Segeralah kembali untuk melaporkan hasil penyelidikanmu. Sebab berdasarkan laporan itulah, kita akan menyusun siasat serangan dan penyerbuan ke dalam kota raja. Baik, Tuan Pranayam. Tetapi, berapa lama waktu yang diberikan pada kami untuk menyelesaikan pekerjaan ini, Tuan? Nanti malam, kalian harus sudah menyusup dan langsung menyelidiki keadaan sekitarnya. Lalu besok siang, kalian masih berkesempatan berkeliling kota raja sambil mengawasi keadaan. Malamnya, kalian berdua keluar dari kota raja untuk kembali kemari. Ya. Jadi, kami diberi waktu 1 hari 1 malam. Baiklah. Kami akan laksanakan sebaik mungkin, Tuan. Iya, kami akan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Bagaimana, Nandaka dan Pradipa? Kalian sudah siap? Kami sudah siap, Niwi. Bagus. Dan ingatlah, bahwa tugas kalian hanya memata-matai, menyelidiki, dan mempelajari situasi yang ada di Majapahit. Kalian jangan sampai terlibat suatu perkelahian sedikit pun. Dan yang kedua, usahakan agar bertemu Paman Bekel Gajah Mada. Namun bila saatnya sudah tiba untuk keluar dari Majapahit, dan Paman Mada belum kalian temui juga, cepatlah kalian kembali kemari, karena kita harus menentukan siasat dan taktik penyerangan. Mengerti? Kami mengerti ini. Dan kepada poros sederek yang lain, kalian punya waktu istirahat mengumpulkan tenaga selama malam ini dan besok siang. Karena setelah itu, pada malamnya kita akan segera menyerang kota raja secara diam-diam. Paham? Ya, kami paham. Kami paham. Bagus, bagus. Dan dalam penyerangan besok malam, kita masih sebagai kelompok pendekar bunga putih. Semua harus mengenakan cadarnya masing-masing,
Siasat dan taktik penyerangan kita seperti biasa, yaitu menyerang dengan mendadak, lalu menghilang. Kemudian segera menuju sasaran lain. Begitu seterusnya dan seterusnya, sampai pasukan pemberontak itu hilang kepercayaan dirinya. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kelompok pendekar bunga putih dalam keadaan siap tempur. 2 orang dikirim menyelidiki keadaan Majapahit. Nah, apakah Nandaka dan Pradipa berhasil selamat keluar dari kota raja? Dan berhasilkah keduanya menemui Gajah Mada? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.